Oke guys, kali ini kita lagi berada di antara perbatasan Subulu Salam dengan Aceh Selatan. Nama daerah ini tuh Gelombang kalau kalian tahu. Kali ini kita mau bicara tentang salah satu pahlawan yang berasal dari Aceh Selatan yang bernama Tengku Cut Ali. Ia lahir di Kuta Baru, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 1795. Ayahnya Tengku Cut Hajat, ibunya Nyak Putro. Tengku Cut Ali salah satu keturunan Raja Trumon guys. Kakeknya tuh bernama Tengku Nyak Din. Jadi beda ya, Cut Nyak Din dengan Tengku Nyak Din tuh beda. Tengku Nyak Din nih adalah raja ke-6 yang pernah memimpin kerajaan Trumon. Jadi Trumon ini salah satu daerah termasyur dan makmur di wilayah Aceh Selatan. Itulah sebabnya karena kerajaan Trumon merupakan 9 kerajaan Aceh yang punya cap Sikureng atau cap 9, Trumon punya mata uang sendiri guys, yang tidak saja diakui Aceh tapi juga dunia. Apa nggak mantap kali coba? Sejak kecil lagi, Tengku Cut Ali ini udah punya bakat seorang pejuang. Nampak dari sikapnya yang tegas, setia kepada kawan-kawannya. Tengku Raja Angkasa merupakan kawan akrab dari Tengku Cut Ali ini. Mereka sama-sama berjuang melawan Belanda di medan perang. Bahkan saat usia 18 tahun, Tengku Cut Ali udah ikut berperang. Beranjaklah di usia 20 tahun, ia dipercaya menjadi Panglima Sago dan sejumlah pejuang Aceh berada di bawah pimpinannya. Mantap, dipilihlah Tengku Cut Ali ini sebagai Panglima Sago. Selain punya kemampuan memimpin perang, dia juga menguasai ilmu bela diri. Itulah sebabnya yang membuat para pejuang Aceh saat itu sepakat menunjuk Tengku Cut Ali sebagai Panglima Sago. Pada masa penjajahan Belanda, Bakongan ini merupakan pusat pemerintahan militer Belanda di wilayah selatan. Itulah sebabnya Bakongan terdapat satu tangsi atau asrama militer Belanda. Asrama ini dibangun di atas tanah 2 hektar, tepatnya di pinggir kota Bakongan atau di kantor Koramil dan Polsek Bakongan sekarang. Jadi taktik yang digunakan Tengku Cut Ali bersama dengan Tengku Raja Angkasa pada saat itu adalah taktik gerilya, di mana mereka berjuang melawan Belanda itu, menyerangnya pada malam hari. Setelah menyerang, pihak musuh kan jatuh korban tuh. Mereka menyingkir ke tempat lain sehingga membuat Belanda kewalahan mencari jejak Cut Ali dan pengikutnya. Pada tahun 1826 terjadilah perang di Gunung Kapu, kemudian berlanjut ke desa Bukit Gading, Kecamatan Bakongan. Peperangan itu sangat hebat sehingga membuat Tengku Raja Angkasa syahid di tangan Letnan Molenar. Syahidnya Tengku Raja Angkasa tidak membuat semangat Cut Ali dan pasukannya patah guys. Bahkan di waktu selanjutnya dalam perang di Terbangan, salah satu desa di Pasiraja, Kabupaten Aceh Selatan, Letnan Molenar, komandan perang pasukan Belanda yang membunuh Tengku Raja Angkasa, tewas di tangan Cut Ali. Korban di pihak Belanda pada 1826 itu juga sangat banyak. Jelas lah ya, membuat Belanda sangat dendam saat itu terhadap Cut Ali. Cut Ali ini nggak hanya memimpin perang di wilayah Bakongan, tapi sampai ke wilayah Kluwet, Kabupaten Aceh Selatan. Pada Juni 1826, Tengku Cut Ali dan pejuang muslimin lain kembali melancarkan serangan terhadap Belanda di dekat Gampung Imirah, Kecamatan Pasiraja. Dalam penghadangan ini, 1 marsose Belanda tewas. Di pihak pejuang Aceh, syahidlah 9 orang. Tapi Cut Ali dan pasukannya tegar melakukan serangan terhadap Belanda. Pada 26 Mei 1827, Tengku Cut Ali bergerilya ke wilayah Terbangan untuk menyusun strategi dan melakukan penyerangan serta penghadangan terhadap pasukan Belanda. Tapi jejaknya diketahui Belanda pada saat itu yang dipimpin Kapten Paris atau dikenal dengan julukan Singa Afrika. Kapten Paris nih sengaja dikirim Belanda untuk melumpuhkan Cut Ali. Dengan jumlah pasukan yang banyak, Kapten Paris menyusun strategi menghadang Cut Ali. Maka terjadilah perang yang sangat dahsyat antara pejuang Aceh dengan Belanda. Dalam perang ini, Cut Ali didampingi Tengku Banta Saidi atau dikenal dengan Raja Lelo. Dia panglima perang di wilayah Kluwet. Korban berjatuhan banyak tuh, baik di pihak pejuang maupun Belanda.
Akhirnya Tengku Cut Ali syahid di tangan Kapten Paris. Melihat Cut Ali syahid, Raja Lelo menyerang balik Kapten Paris. Dengan kehebatan ilmu dalam yang dimilikinya, Raja Lelo berhasil melumpuhkan Kapten Paris dengan cara menyeruduk kemaluannya hingga tewas. Dalam perang di Aceh Selatan ini, 2 komandan perang pasukan Belanda, Letnan Monelar dan Kapten Paris tewas. Dan Tengku Cut Ali syahid di tangan Kapten Paris. Akhirnya jenazah Cut Ali dibawa ke desa Suak Bakung, Kecamatan Kluwet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, dan dikuburlah di sana. Raja Lelo dan pejuang muslimin lainnya terus melanjutkan perjuangan menghadapi pasukan Belanda. Begitulah kiranya ceritanya kawan-kawan.